Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai deskripsi masalah, di mana pengelolaan dana operasional sekolah pada awalnya dianggarkan dan dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 2011, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dilaksanakan oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, untuk pelaksanaan dan penggunaan dana operasional sekolah sering kali timbul masalah, baik terkait masalah administrasi, penyimpangan, maupun penyelewengan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS. Nah, pada masa saat ini seringkali terjadi penyalahgunaan korupsi dana BOS. Untuk korupsi sendiri adalah merupakan perilaku pejabat publik, baik politikus, politis, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Saat ini kasus korupsi itu bukan hanya di jabatan DPR, politikus, namun di dunia pendidikan juga sering terjadi. Oleh sebab itu, kami di sini ingin mengkaji kasus permasalahan korupsi dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah. Baik, yang selanjutnya yaitu akar permasalahan. Nah, faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 aspek, yaitu aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi, seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar. Yang kedua, aspek organisasi, di mana kurang adanya keteladanan dari pimpinan kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang sedang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat. Nah, di mana aspek masyarakat ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat. Yang keempat adalah aspek peraturan perundang-undangan, yang dimana terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, dan judicial review yang kurang efektif. Bila dicermati, dihubungkan dengan perbuatan korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor adanya hasrat korupsi dan adanya hasrat korupsi yang muncul seiring peningkatan anggaran dana BOS. Dan teori dari penyalahgunaan korupsi dana BOS di pendidikan sebagai berikut. 1. Pendanaan pendidikan nasional diatur dalam satu bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu bab 13 pasal 46, 47, 48, dan 49. Di sini telah memuat tentang tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan. Kedua, dasar hukum pelaksanaan penyaluran dana BOS diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020. Dasar hukum ketiga adalah tanggung jawab kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknik BOS reguler. Nah, dalam peraturan ini juga memuat sanksi yang diberikan dalam penyalahgunaan dana BOS tersebut. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada kepala sekolah dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana bila ternyata melanggar KUHP pidana. Menjadi dasar hukum pemberian sanksi penyalahgunaan dana BOS yaitu terdiri dari 2 hal. Yang pertama, sanksi administrasi diatur dalam Permendikbud Nomor 76 Tahun 2014 dalam bab 8 tentang pengawasan, pemeriksaan, dan saksi. Sanksi ini berupa pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja, dan ganti rugi. Sanksi kedua yaitu tindak pidana. Penyimpangan dan penyelewengan dana BOS dapat dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor.
dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Baik, materi selanjutnya adalah dampak dari korupsi. Nah, ini terbagi ada 6 bagian. Yang pertama yaitu berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan. Nah, di sini akibat dari pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Nah, di samping itu, negara lain juga mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik kerjasama di dalam bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Lalu yang kedua yaitu berkurangnya kebebasan pemerintah. Nah, dalam masyarakat apabila banyak pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, maka masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindak pemerintahan. Nah, yang ketiga itu ada menyusutnya pendapatan negara. Nah, karena menyusutnya pendapatan negara, maka penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari 2 sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Nah, pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pemerintahan pada sektor-sektor penerimaan negara di sektor tersebut. Lalu yang keempat itu ada rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Nah, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara akan rapuh apabila para pejabat pemerintahan mudah disuap karena kekuasaan asing yang hendak memaksakan ideologi ataupun pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Lalu yang kelima itu ada perusakan mental pribadi seseorang. Nah, yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, mentalnya akan menjadi rusak. Nah, hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjawab tugas serta hanya melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang di dekatnya. Nah, yang terakhir itu ada hukum tidak lagi dihormatin. Nah, maksudnya adalah di negara Indonesia adalah negara yang hukum, di mana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai terhukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat lagi ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat. Solusi untuk menangkal atau meminimalisir terjadinya korupsi dana BOS, kami merumuskan ke dalam 3 pendekatan, yaitu yang pertama, cara sistemik struktural, yaitu dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan menyempurnakan sistem manajemen publik, yaitu dengan memperbaiki pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan dana BOS. Pengawasan terhadap pihak yang dimaksud adalah seperti pihak dinas pendidikan, tim manajemen BOS kabupaten, dan lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengawasi keuangan, seperti inspektorat, BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian, pengawasan yang dilakukan dalam proses penyaluran dana BOS dilakukan tidak hanya pada saat pelaksanaan, tetapi juga pada saat penyusunan laporan penggunaan dana BOS, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam mengambil tindakan preventif. Untuk itu, dalam pendekatan pencegahan kebocoran keuangan negara dalam penyaluran dana BOS, pengawasan penyaluran dana BOS dapat melibatkan aparat pengawasan internal pemerintah. Kemudian cara yang kedua yaitu abolisionistik, yaitu dilakukan dengan supremasi hukum dan memberi sanksi yang seberat-beratnya kepada seorang koruptor dana BOS. Tanggung jawab kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis BOS reguler. Pasal 20 yang menyatakan dalam pengelolaan dana BOS reguler, kepala sekolah membentuk tim BOS sekolah. Penyimpangan dan penyelewengan dana BOS dapat dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor, dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 3 Junto Pasal 18 Junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kemudian, cara yang ketiga yaitu moralistik, yaitu dilakukan dengan memperhatikan faktor moral manusia.
Sosialisasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara masif agar tim BOS sekolah dapat lebih memahami dan mempunyai kompetensi yang cukup dalam pengelolaan dana BOS, sehingga dalam pelaksanaannya dana BOS dapat tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis.